Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tujuan pengauditan, kemudian tanggung jawab manajemen, dan tanggung jawab auditor, serta salah satu pendekatan dalam audit yaitu pendekatan siklus akuntansi. Ya. Nah, saya akan memberikan sedikit ringkasannya. Eh, Dijelaskan bahwa tujuan audit atau dilakukannya pengauditan adalah untuk meningkatkan kepercayaan bagi para pengguna laporan keuangan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara auditor menerbitkan opini yang menyatakan apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan maupun kesalahan, dan juga apakah laporan keuangan telah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ya. Jadi tujuan audit itu adalah untuk meningkatkan keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang tadinya diragukan keandalannya, diragukan kerelevanannya, ya, itu diverifikasi dengan suatu proses audit yang mana menghasilkan sebuah opini yang menyatakan tadi ya, apakah terbebas dari salah satu yang material ataukah nggak tahu, dan sesuai dengan kerangka pelaporan akuntansi yang berlaku. Tuh, ya. Sehingga laporan yang diragukan menjadi laporan yang dapat diandalkan dan dapat digunakan dengan baik oleh para pengguna laporan keuangan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab manajemen. Pada dasarnya itu ada 3 ya tanggung jawab manajemen. Yang pertama adalah manajemen bertanggung jawab atas pengendalian internal yang memadai. Kemudian yang kedua adalah manajemen bertanggung jawab atas atas kebijakan akuntansi yang dirasa tepat. Ya. Yang ketiga adalah penyajian laporan keuangan yang wajar. Ya, itu adalah tanggung jawab manajemen. Ya. Sedangkan dalam standar audit dikatakan bahwa tanggung jawab manajemen itu juga 3. Yang pertama adalah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka pelaporan akuntansi yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah penyajian wajar atas laporan keuangan. Yang kemudian yang kedua adalah menetapkan dan menerapkan pengendalian internal yang dirasa perlu agar laporan keuangan disajikan secara wajar atau bebas dari salah saji yang material. Kemudian yang ketiga, menurut standar audit, bahwa tanggung jawab manajemen dalam proses audit adalah membantu auditor dalam mendapatkan bukti audit. Jadi dia harus menyediakan bagi auditor pertama akses ke seluruh informasi yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan, termasuk catatan akuntansi dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua adalah informasi tambahan yang dibutuhkan oleh auditor untuk menunjang tujuan audit. Dan yang ketiga adalah akses secara tidak terbatas ke orang-orang tertentu, ke orang-orang yang penting yang ada di dalam klien sebagai tambahan bukti audit. Ya. Kemudian tanggung jawab auditor dalam proses audit adalah
Yang pertama itu menemukan salah saji yang material, ya. Jadi itu tanggung jawab auditor, ya. Jadi tanggung jawabnya adalah menemukan salah saji yang material. Kalau misalkan tidak diketemukan salah saji yang material ataupun telah diketemukan salah saji yang material tetapi dapat dibenarkan, maka laporannya adalah opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Tetapi kalau misalkan kita menemukan salah saji yang material dan banyak, masif, itu bisa kita memberikan opini modifikasi, ya, atau opini tidak memberikan opini. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tanggung jawabnya adalah menemukan tindakan ilegal. Jadi, jika ada tindakan ilegal, maka auditor diharapkan, walaupun sulit ya, diharapkan untuk menemukannya. Ya, itu. Baik, nah sekarang kita ke asersi manajemen dan tujuan audit. Nah, asersi manajemen merupakan objek dari proses audit, ya. Jadi proses audit itu kita memverifikasi asersi manajemen. Apakah asersi manajemennya benar atau tidak, ya. Lalu apa asersi manajemen itu? Asersi manajemen itu adalah pernyataan manajemen tentang transaksi, tentang saldo akun, dan juga penyajian dan pengungkapan, ya. Nah, jadi asersi manajemen mudahnya adalah laporan keuangan itu sendiri, karena laporan keuangan merupakan pernyataan manajemen terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi atau kondisi perusahaan selama tahun berjalan. Di dalamnya terdapat transaksi-transaksi perusahaan, ya, yang diringkas dalam suatu saldo akun, kemudian dirinci dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, itu, ya. Jadi kita seorang auditor itu menguji asersi manajemen, ya. Lalu menguji asersi manajemen dengan tujuan audit. Ya, jadi misalkan asersi manajemennya asersi keterjadian, maka kita gunakan tujuan audit keterjadian. Ya, baik. Kita lanjut saja. Jadi biasanya asersi manajemen itu bersanding dengan tujuan audit. Ya, baik. Yang pertama, itu asersi tentang transaksi dan peristiwa, ya. Yang pertama adalah asersi keterjadian, ya. Asersi keterjadian itu mengungkapkan. Jadi manajemen mengungkapkan bahwa semua akun dalam laporan keuangan adalah ringkasan dari transaksi-transaksi yang ada, ya. Contohnya adalah transaksi pembelian, ya, transaksi pembelian barang dagang yang tercatat dalam jurnal itu benar-benar terjadi, ya. Nah, pelanggarannya apa? Pelanggarannya adalah pembelian fiktif, itu pelanggarannya, sehingga akan menimbulkan lebih saji, ya. Untuk menguji asersi keterjadian, maka auditor mengembangkan tujuan audit keterjadian, ya, di mana tujuan tersebut itu berkaitan dengan apakah seluruh transaksi yang telah dicatat dalam jurnal itu benar-benar terjadi. Jadi kita menguji jurnal ke lapangan, ya, ke
faktur atau langsung kita melakukan konfirmasi. Misalkan di sini ya, kita membeli persediaan sebesar 100 juta ke PTA ya. Itu kita cek apakah pada tanggal sekian, bulan sekian telah terjadi pembelian bahan baku sebesar 100 juta ke PTA. Nah, kita cek, bisa kita datangi perusahaannya, bisa kita lakukan konfirmasi berupa surat ataupun bisa kita telepon. Itu ya. Itu kita cara cek tujuan audit. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan ya. Kelengkapan. Jadi asersi kelengkapan itu mengungkapkan bahwa semua transaksi yang terjadi pada tahun berjalan telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Ya. Jadi dia kebalikannya dari keterjadian. Ya, kalau keterjadian kan dia bahwa semua transaksi telah dicatat. Nah, kalau misalkan kelengkapan adalah semua yang tercatat itu ada kelengkapannya. Maksudnya bahwa semua transaksi itu telah dicatat ke dalam laporan keuangan. Ya. Itu. Contohnya adalah manajemen menegaskan bahwa seluruh pembelian barang dagang dari pemasok telah dicatat dan dimasukkan dalam kelompok laporan keuangan. Ya, jadi kita mengecek dari transaksi, ya kita cari transaksinya, semua faktur kita kumpulkan, kemudian kita cek jurnalnya. Ada nggak jurnalnya? Ataupun kita bisa ngecek dokumentasi. Misalkan kita ambil 500 faktur dan kemudian kita cross check ke jurnal ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah asersi keakuratan ya. Asersi keakuratan itu menyatakan apakah transaksi dan peristiwa telah dicatat pada jumlah yang benar. Jadi garis bawahi jumlah yang benar. Jadi manajemen mengungkapkan bahwa transaksi-transaksi yang ada merupakan transaksi yang tepat dalam perhitungannya. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah pembelian yang dicatat merupakan pembelian dengan harga yang sesuai dengan jumlah produk, dengan jenis produk dan dicatat dengan jumlah yang benar. Misalkan harga 3 siomay itu. Satu siomay-nya harga 2.000. Berarti kalau misalkan beli 3 siomay itu 6.000. Apakah dicatat dengan angka 6.000? Ya, gitu. Dilihat. Jangan-jangan dia nyatetnya malah 2.500 gitu kan. Itu salah, ya. Padahal harga siomay itu udah tertera 2.000 gitu kan. Nah, jadi kita lihat jumlahnya itu, ya. Tujuan audit untuk menguji asersi keakuratan adalah tujuan audit keakuratan dan pemindah bukuan. Nah, untuk pemindah bukuan itu dicek apakah jurnal telah dikumpulkan dalam buku besar, ya. Lalu dari buku besar, apakah benar dicek lagi ke laporan, gitu. Jangan sampai ada perbedaan antara buku besar dan juga laporan keuangan yang dilaporkan, yang tercatat. Jika ada berarti sesuatu penemuan ya. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi ya. Asersi klasifikasi ini itu mengungkapkan bahwa transaksi yang terjadi telah diklasifikasikan atau dijurnalkan dengan akun yang tepat. Contohnya apa?
Contohnya adalah ketika ada transaksi pembelian barang dagang. Kita cek apakah transaksi pembelian barang dagang itu dijurnalkan dengan jurnal yang benar, ya. Apakah jurnal pembelian barang dagang itu dijurnalkan dengan akun persediaan, ya. Itu pelanggarannya adalah jurnal pembelian barang dagang itu dijurnalkan dengan akun pembelian pembelian perlengkapan atau perlengkapan. Ya, itu salah. Ya, walaupun sama-sama barang tetapi itu pengertiannya salah. Ya. Kita cek juga itu. Lihat. Kita cek dari transaksi lalu ke jurnal. Oke. Kemudian yang ke berapa ya? Kelima itu pisah batas, ya, atau tujuan audit penetapan waktu, bahwa manajemen menyatakan bahwa transaksi-transaksi yang terjadi merupakan transaksi-transaksi pada tahun berjalan, ya, bukan merupakan transaksi tahun lalu ataupun transaksi tahun berikutnya. Maksudnya apa? Jangan sampai ada transaksi yang harusnya dicatat pada tahun berikutnya, dicatat pada tahun sekarang. Ataupun ada transaksi pada tahun lalu, itu dicatat sekarang. Ya, misalkan penjualan barang dagang. Ya, penjualan itu diakui ketika barang dikirimkan. Ya, penjualan pada tahun 2020, ya, terhadap barang A, tetapi barang A ketika dicek di tahun 2021 masih ada dan belum dikirimkan, itu belum menjadi penjualan. Ya, itu dikoreksi. Ya, karena penjualan itu terjadi ketika barang dikirimkan, gitu kan. Atau jangan-jangan di sini udah ketahuan ada. Kalau misalkan kita tahu ada barang yang ada tetapi fakturnya udah ada, bahkan uangnya ada, berarti itu ada, bisa jadi warning tuh, ya, curangan. Baik. Kemudian asersi yang kedua, ya, jadi ini ya, ringkasannya ini. Jadi keterjadian, kelengkapan, keakuratan, dan pembinaan buku. Bukan dan penginteresan, klasifikasi oleh klasifikasi dan bisa batas oleh penentuan waktu. Ya. Nah, jadi pisah batas itu diverifikasi dengan tujuan audit penetapan waktu. Tadi klasifikasi diaudit dengan tujuan audit klasifikasi. Nah, jadi asersi itu pernyataan manajemen. Lalu kita verifikasi asersi dengan tujuan audit. Oke, yang kedua adalah asersi tentang saldo akun. Ya, asersi tentang saldo akun itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 ya, 4. Yang pertama adalah eksistensi. Ya, asersi eksistensi itu menyatakan bahwa saldo akun yang ada di laporan keuangan merupakan item yang ada pada saat periode berjalan atau periode yang diperiksa. Ya, tujuan audit untuk memeriksa asersi eksistensi adalah tujuan audit eksistensi, di mana kita memeriksa apakah semua akun dalam laporan keuangan itu memang benar-benar ada pada saat pada tanggal laporan posisi keuangan. Misalkan persediaan 500 juta, kita cek ke lapangan apakah persediaannya itu ada atau tidak. Jangan sampai persediaan 500 juta itu di lapangan ada 520 juta. Nah, nanti ditanyakan itu 520 jutanya itu apa gitu kan. Nah, kemudian tujuan asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan itu menyatakan apakah seluruh jumlah yang manajemen mengungkapkan bahwa semua jurnal yang dicatat
Maaf ya. Jadi asersi kelengkapan itu mengungkapkan bahwa semua jurnal yang telah dicatat tanpa ada yang terlewat. Jadi maksudnya semua jurnal itu dicatat tanpa ada yang terlewat, sehingga saldo akun yang tercatat menampilkan fakta. Ya, jadi semua jurnal itu dicatat tanpa ada yang terlewat, ya gitu. Jadi lengkap semuanya ya. Nah, bahwa misalkan utang wesel yang merupakan kewajiban perusahaan itu dimasukkan secara lengkap dalam laporan posisi keuangan, gitu kan? Ataupun akun persediaan itu akun persediaan itu menampilkan akun yang real, gitu kan? Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah penilaian dan alokasi. Ya, asersi ini berkaitan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dengan angka-angka yang wajar. Nah, lalu asersi ini diverifikasi oleh ini. Ya. Tujuan audit ya, keakuratan. Tujuan audit klasifikasi, tujuan audit pisah batas, tujuan audit rincian hubungan, dan tujuan audit nilai yang dapat direalisasikan. Ya. Nah, terkait dengan tujuan audit keakuratan, itu berkaitan dengan apakah perhitungan atas seluruh jumlah yang tercantum sudah benar. Kita cek, ya, cek itunya apa? Perhitungannya. Ya, kita cek kembali perhitungannya apakah benar, apakah harga barang yang diperjualbelikan itu sudah benar, harganya tidak ada yang salah. Ya, itu kita cek ya di perhitungan kembali. Kemudian untuk klasifikasi kita cek lagi apakah transaksi yang ada itu diklasifikasikan dengan jumlah yang benar, dengan akun yang benar, ya. Kemudian untuk TA pisah batas itu terkait dengan pencatatan pada periode akuntansi yang tepat. Jadi transaksi saat ini untuk laporan keuangan saat ini, transaksi tahun depan untuk laporan keuangan tahun depan, dan kemudian yang tahun lalu juga sama, ya. Kemudian rincian hubungan, ya. Apakah total saldo akun sesuai dengan rincian yang tertera dalam buku besar maupun catatan pendukung lainnya. Jadi dilihat buku besarnya, ya. Apakah sama antara buku besar dan laporan keuangan, ya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan audit nilai yang dapat direalisasikan. Apakah akun yang tertera dalam laporan keuangan merupakan akun-akun yang bersih, yang merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya adalah piutang. Piutang yang tertera dalam laporan keuangan itu harus dipisahkan dengan piutang tak tertagih atau dikurangi dengan piutang tak tertagih. Apakah itu sudah dilakukan oleh perusahaan atau belum? Nah, itu. Kemudian terkait dengan aset. Apakah aset yang tertera dalam laporan keuangan sudah dikurangkan dengan penyusutan? Nah, harusnya udah gitu kan. Jadi aset yang ada di laporan keuangan merupakan aset bersih yang benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah hak dan kewajiban, ya.
asersi ini berkaitan dengan apakah aset memang menjadi hak perusahaan dan apakah utang memang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan. Jadi, manajemen itu menyatakan seluruh aset memang merupakan hak perusahaan, jadi milik perusahaan, ya. Dan apakah utang memang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tersebut. Jadi kita cek, ya, itu hampir sama kayak itu ya, hampir sama kayak ini apa kelengkapan gitu kan. Jadi dicek misalkan piutang. Nah, piutang itu apakah semua piutang yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan hak gitu kan. Kita cek misalkan piutangnya misalkan kita punya piutang dari PT A 1 juta, cek gitu kan. Cek bener nggak itu piutang kita gitu kan. Jangan-jangan itu piutang itu nggak ada gitu, fiktif gitu kan. Nah itu ya. Nah kemudian ini ada perbedaan terkait dengan teori-teori yang ada ya. Dengan video yang sebelumnya. Di sana tidak ada ya asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Tetapi intinya adalah asersi penyajian dan pengungkapan itu sebenarnya sudah tercakup pada asersi transaksi dan asersi saldo akun, karena penyajian dan pengungkapan itu kita hanya melihat apakah akunnya ada, apakah rinciannya benar gitu kan. Kita lihat rincian-rinciannya aja gitu kan ya. Gitu. Nah, baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.